Baik, kembali bersama dengan dosen organisasi channel. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan video untuk kami dedikasikan kepada mereka yang bergelut dalam dunia multi level marketing. Sebagaimana pendapat dan pengetahuan umum mengetahui bahwa multi level marketing itu adalah merupakan sebuah cara penjualan dengan memanfaatkan konsumen untuk masuk dalam sistem dan jaringan untuk ikut menjadi penjual daripada produk yang dimiliki. Seperti itulah kira-kira secara simpel tentang definisi multi level marketing. Tapi pengertian lebih lanjut ini kita bisa baca pada website organisasi.co.id tentang multi level marketing. Adapun video pada saat ini yang kami buat, yang Anda saksikan pada kesempatan ini adalah merupakan cara bagaimana seorang presenter MLM itu tampil. Presenter DNM ataupun digital network marketing atau multi level marketing selama ini adalah merupakan orang yang aktif untuk membangun jaringan, di samping itu membantu sistem pada perusahaan tersebut untuk menjual produk. Jadi ada dua hal yang dia kerjakan. Yang pertama adalah mempromosikan produk yang dia punya pada perusahaan tempatnya bergabung, dan juga merekrut orang sebanyak mungkin untuk melakukan hal yang sama yang ia lakukan. Kira-kira begitu. Presenter DNM ini, MLM ini adalah merupakan sebuah pekerjaan yang menjanjikan pada masa datang. Tapi sekali lagi bahwa ini bisa kita temukan baik, menemukan hasil yang maksimal kalau dia dikerja secara maksimal. Sukses yang terencana dan konsisten itu adalah merupakan sebuah proses bagaimana seorang presenter itu secara konsisten merencanakan sukses yang ingin dia raih pada masa yang akan datang. Konsekuensi bagi seorang presenter itu adalah konsekuensi yang dimana harus bisa menemukan berbagai banyak cara dan bentuk untuk meyakinkan orang lain. Saya kira kita entrepreneur di situ dulu. Pada materi bahasan kita pada kesempatan ini itu ada beberapa bahasan yang akan kita bahas untuk menjadi presenter multi level marketing ataupun digital network marketing yang tangguh. Yang pertama adalah persiapan diri, yang kedua adalah persiapan bahan, yang ketiga itu adalah cara melakukan presentasi, yang keempat adalah kelemahan seorang presenter, dan yang kelima adalah kalimat motivasi. Ini yang akan kita bahas pada materi ini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa khusus untuk materi cara melakukan presentasi dan kelemahan seorang presenter itu akan ada pada video lain, karena materi bahasan ini cukup besar, maka kami hanya membahas pokok-pokok bahasan saja. Leader multi level marketing. Apakah Anda berada pada posisi ini? Kalau Anda berada pada posisi ini, maka kami harus menyampaikan selamat buat Anda karena Anda telah sampai kepada titik ini. Meskipun saya bukan orang yang aktif dalam kegiatan dunia multi level marketing, tapi saya harus mengakui bahwa ada beberapa hal hebat yang dimiliki oleh mereka yang bergabung sebagai leader multi level marketing. Pada posisi yang ada saat ini, yang perlu kami tanyakan adalah, sudah berapa banyak orang yang mencemooh Anda? Sudah berapa banyak orang yang kemudian mencaci maki Anda, kira-kira begitu? Atau sudah berapa banyak orang yang memandang remeh Anda? Atau ada berapa banyak orang yang meninggalkan Anda yang selama ini menjadi sahabat atau teman, tiba-tiba kemudian menghilang karena dia diajak untuk masuk bermulti level marketing bersama Anda? Ini sebuah titik yang kemungkinan terjadi pada seorang leader pada multi level marketing. Kehilangan sahabat, caci maki, dicemooh dan sebagainya. Saya hanya mengucapkan selamat datang buat Anda yang ada dan konsisten pada posisi itu. Anda selangkah lebih maju dari yang lain. Kenapa kami sebut selangkah lebih maju daripada yang lain? Karena ada beberapa yang Anda bisa lakukan, orang lain tidak bisa lakukan. Anda bisa mempresentasikan sebuah produk kepada orang lain, membantu perusahaan untuk mempromosikan sebuah produk di mana orang lain tidak mampu untuk melakukan itu. Sukses ber-MLM bukan pada tujuan saja, namun keikhlasan menerima kemenangan. Ikhlas menerima kemenangan itu termasuk ikhlas menerima penolakan. Banyak orang yang kemudian tidak bisa sampai kepada titik untuk menjadi hebat pada multi level marketing tertentu karena dia tidak ikhlas dengan penolakan-penolakan yang ia terima. Banyak kasus yang kita bisa temukan, bahkan mayoritas mereka yang bergabung dalam dunia multi level marketing menjadi seorang member ataupun mereka menjadi anggota dalam sistem multi level marketing yang kita rekrut, tiba-tiba menghilang. Kenapa? Karena dia tidak bisa bersabar untuk melakukan dan meneruskan kegiatan-kegiatan untuk mengajak orang, karena dia punya mental rapuh karena penolakan-penolakan yang ia terima dan ia rasakan. Bagi Anda yang masih tetap bertahan, maka kami ucapkan selamat, dan kami hanya mengingatkan beberapa hal yang menjadi persiapan penting ketika melakukan presentasi. Persiapan diri yang pertama,
seperti pokok bahasan yang pertama yang kami bahas dan kami sebutkan sebelumnya. Hal utama sebelum melakukan presentase itu adalah persiapan diri. Persiapan diri yang pertama adalah sadar pendengar. Sadar pendengar, sadar siapa yang Anda ajak dan apa profesi mereka. Kenapa ia tertarik dan kenapa mereka menolak. Kenapa ia tertarik, ini menjadi pertanyaan pertama. Bisa jadi dia tertarik karena melihat Anda yang saat ini punya profit yang sudah sangat tinggi. Bisa jadi juga dia tertarik karena dia telah memakai produk dan benar-benar produk tersebut itu sesuai dengan harapan mereka. Bisa jadi ia tertarik karena dia ingin memperbaiki tentang ekonomi dan masa depan mereka. Ini sangat sedikit dari seluruh alasan yang ada adalah memperbaiki ekonomi. Kenapa ia tertarik masuk dan kenapa ia menolak? Banyak hal yang menyebabkan orang kenapa ia menolak. Maka itu harus kita sadar pendengar, apa profesi mereka. Banyak mereka menolak itu karena mereka hampir tidak punya waktu, dan ini akan dibahas pada slide berikut. Kemudian sadar hati, ini adalah pribadi Anda. Berarti ini adalah karakter Anda dan ini adalah sebuah pilihan yang mesti Anda lakukan. Dan Anda lanjut, hati adalah raja, hasrat selalu kalah. Pada akhirnya hasrat selalu kalah. Pada akhirnya seluruh keinginan itu pasti kalah oleh hati. Maksudnya adalah hati ini adalah menjadi sebuah kepribadian penting bagi seorang yang menjadi seorang leader. Artinya hati yang kuat rela menerima dengan baik seluruh penolakan-penolakan. Jadi kalau sudah mengajak orang lalu kemudian mereka menolak, itu manusiawi saja. Tidak usah menjadi itu beban, dan bahkan kita kemudian tidak mengajaknya lagi untuk berdiskusi atau berbicara. Itu sebuah persoalan baru juga kalau misalnya kemudian karena penolakan lalu kita tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian sadar visi, penolakan itu adalah bunga. Kalau dia bunga berarti harum, kan begitu kira. Tidak ada cara sukses dengan cara yang semua sukses melewati fase-fase tantangan dan hambatan yang luar biasa. Sehingga kalau Anda memimpikan tentang passive income yang Anda mimpikan tersebut bermiliar-miliar, beratus-ratus juta, maka tanamkan dalam hati bahwa untuk mencapai miliaran rupiah itu bukanlah sesuatu dengan pengorbanan 10.000 rupiah. Ini rumus. Tidak pernah ada keuntungan besar berasal dari modal yang kecil. Tidak akan mungkin bisa mendapatkan ikan yang besar di lautan sekalipun dengan menggunakan umpan ikan yang kecil. Sehingga kalau mau untung yang besar, maka gunakan umpan yang besar. Nah, persiapan bahan. Kebutuhan presentase itu adalah kebutuhan ada audiovisual, ada seminar kit, katalog, kemudian leaflet, poster, brosur, musik, dan sebagainya. Leaflet ini adalah termasuk membahas tentang harga-harga produk yang kita miliki. Itu juga harus dikuasai. Kemudian konsumsi. Ini jadi perdebatan. Dalam beberapa perusahaan MLM melarang menyiapkan konsumsi. Alasannya sebenarnya sangat klise. Ada yang menyebutkan karena itu bisa mengganggu proses untuk presentasi. Ada yang menyebutkan bahwa proses untuk menyiapkan konsumsi juga memang membutuhkan kos yang cukup tinggi sementara Anda masih baru membangun. Saya kira alasannya ini bisa kita terima. Konsumsi ini boleh ditiadakan. Karena fokus bisa bermasalah. Meskipun dalam hal tertentu ini adalah sesuatu yang memungkinkan bisa saja disiapkan, tapi sekali lagi ini butuh adaptasi dengan perusahaan MLM saudara. Operator, saya kira ini penting. Siapa yang menjadi asisten dan teman seperjuangan Anda, bisa downline, bisa juga teman seperjuangan yang sama-sama dan datang membantu untuk proses presentasi agar dia menjadi seorang operator kalau butuh. Tapi kalau tidak butuh juga nggak apa-apa. Dalam artian kalau presentasi hanya 3 orang atau 4 orang itu kemungkinan tidak butuh operator. Tapi kalau misalnya sudah 10-an orang ke atas maka itu membutuhkan operator. Nah, saudara, cara melakukan presentasi ini yang akan kita kupas pada video lain. Bedakan presentasi dengan kuliah. Harus datang on time, tepat waktu, tidak terlambat, jangan sama sekali terlambat ataukah datang terlalu cepat. Datang terlalu cepat itu seperti mengemis. Jadi rapatnya presentasinya jam 2, Anda sudah datang jam 10. Terlalu cepat, namun tak harus menjadi pengemis. Maksudnya jangan terlalu menggebu-gebu. Biasanya yang melakukan terlalu cepat ini adalah yang baru bergabung, karena terlalu panas biasanya terlalu cepat datang. Cukup datang on time, dalam artian ketika jam 2 presentasi maka Anda datang kira-kira pukul 1:30. Tidak boleh terlambat dari itu. Kemudian salam. Ucapan salam tarik perhatian namun jangan cari muka. Percaya atau tidak bahwa sekarang di dunia digital sekarang ini, namanya saja sudah DNM, Digital Network Market. Berarti harus mengakui pula bahwa
bahwa orang yang kita hadapi dalam proses untuk kita presentasi itu adalah juga mengenal dunia digital. Kalau dia sudah mengenal dunia digital, berarti mereka memiliki pengetahuan yang banyak termasuk tentang multi level marketing. Oleh karena itu, kita harus menyampaikan sesuatu itu, salamnya kita harus ucapkan dengan cara yang lebih santai, lebih normal. Jangan seperti mencari muka. Cari muka itu ya saya kira teman-teman tahulah bagaimana caranya yang disebut cari muka. Kemudian opening ini bisa berbentuk epilog, mukadimah, menggunakan bahasa singkat dan variatif. Bahasanya singkat dan variatif. Kemudian isi, jangan tuntaskan materi, ciptakan peserta masuk dalam materi dengan gaya brainstorming. Nanti akan dibahas pada video lain. Kemudian closing, evaluasi verbal dan non verbal. Evaluasi bahasanya peserta dan evaluasi posisi duduk peserta, gestur, posisi tubuhnya. Kelemahan seorang presenter, jangan menyalahkan calon downline. Kalau misalnya Anda mengalami masalah berikut ini, kondisikan uniform, pakaian terlalu resmi, harus pakai dasi, pakai uniform dan sebagainya. Pada masyarakat tertentu itu tidak suka terlalu formal, pakai dasi, pakai jas, ataukah uniform yang kita pakai di depan publik, di depan mereka para peserta, itu tidak semuanya tertarik dengan gaya itu. Itu perlu dievaluasi ulang. Artinya apa? Perlu mengetahui daripada karakter pendengar kita. Makanya tadi persiapan diri itu adalah kenali pendengar, kenali diri, kenali pendengar, kenali siapa yang akan kita hadapi. Kemudian kosakata, menggunakan kosakata yang jauh dari kebiasaan pendengar. Pergunakan bahasa itu bukan bahasa kita, tapi bahasa pendengar. Artinya lagi bahwa kita mentranslate bahasa yang disampaikan oleh perusahaan, kita translate kepada pendengar kita yang kita akan berikan presentasi itu sendiri. Gestur dan body language. Jadi jangan terlalu grogi, tidak boleh terlalu grogi. Jadi jangan gemetaran pegang mic dan mic-nya basah karena berkeringat. Dihindari untuk tidak terlalu grogi. Ini bisa kita selesaikan. Dosen organisasi punya pengalaman untuk menghadapi orang yang grogi di hadapan orang banyak. Kemudian tidak mengetahui materi atau lemah referensi presentasi. Tidak mengetahui materi itu maksudnya adalah tidak mengetahui kelebihan dan kekurangan produk apa yang ia bawakan. Dan ini sangat bermasalah sekali kalau misalnya kemudian berpresentasi tidak mengetahui materi dan lemah referensi daripada produk yang ia tawarkan kepada orang lain. Tentunya pendengar itu akan bertanya seperti ini, bagaimana bisa saya mengetahui produk yang Anda sampaikan sementara Anda sendiri tidak mengetahui apa produk yang telah kau sampaikan. Kemudian konten presentasi jangan terlalu berapi-api. Konten presentasi itu adalah di saat melakukan presentasi jangan terlalu berapi-api, jangan terlalu semangat boleh tapi jangan terlalu berapi-api. Terlalu berapi-api itu bisa membakar semua karena bisa muncul sikap bahwa ini terlalu ambisi, ya berapi-api. Normatif aja. Jadi lakukan secara asertif karena Anda sedang mempresentasikan sesuatu, tidak sedang orasi seperti mahasiswa yang sedang orasi atau siapapun itu yang melakukan orasi, ya kan? Jadi kasih normatif. Jika Anda sedang down karena tidak ada closing, pilihan masa depan ada pada pilihan Anda. Masih ingat teori Embro atau diagram SB oleh Robert T. Kiyosaki yang menjelaskan tentang employee, small business owner, kemudian business owner dan investor. Robert T. Kiyosaki telah memberikan penjelasan, telah memberikan sebuah penjelasan lengkap tentang mau berposisi di mana kita sebenarnya, mau E, S, B atau I. Mereka yang bergelut dalam dunia multi level marketing itu selalu menembak pada posisi investor di atasnya daripada business owner. Investor inilah yang kemudian mereka menginginkan tentang passive income. Itu yang kemudian dia tularkan kepada calon downline yang ada di bawah. Tapi sekali lagi bahwa tidak semua calon downline ataupun downline yang sudah ada sekarang paham bagaimana cara kemudian menemukan passive income yang luar biasa. Sukses kita ada di masa depan. Tidak ada kesuksesan yang mudah. Semua pilihan ada pada pribadi masing-masing. Jika hendak menjadi miliarder, maka siapkan modal senilai miliaran atau siapkan waktu Anda untuk fokus dengan masa depan Anda dengan passive income yang sedang Anda rencanakan. Jadi pilihannya hanya ada dua saja. Kalau Anda mau mencapai target miliaran keuntungan, maka siapkanlah modal senilai miliar. Rasional karena tidak akan mungkin ada keuntungan besar tanpa modal yang besar. Tidak mungkin, tidak akan mungkin teorinya mendapatkan ikan besar kalau dengan umpan yang kecil. Mau untung yang besar maka harus modal yang. Jika tidak mampu memiliki modal senilai miliaran, maka yang kita investasikan itu adalah waktu untuk fokus pada pekerjaan yang akan kita kerjakan. Harus diketahui ada beberapa alasan penolakan dari downline. Apakah penolakan ini membuat kita lebur dan tidak berdaya apa-apa? Banyak yang sukses bergabung namun hanya sedikit yang sampai pada garis finish. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena mendapatkan keuntungan besar
dan tidak banyak orang yang rela berkorban waktu secara besar. Tidak banyak orang yang rela berkorban hati secara besar. Artinya apa? Ketika mereka ditolak, maka mereka kemudian berhenti sampai di situ. Kenapa? Tidak enak hati saya kecewa karena dia tidak bergabung dengan saya. Tentunya dia sudah tidak siap untuk berkorban berikutnya. Maka dengan demikian dia berhenti sampai di situ dan dia tidak bisa mendapatkan apa. Tidak ada waktu, terutama pada ibu-ibu rumah tangga. Ini juga harus kita pahami bahwa alasan penolakan downline itu juga pada sekitar situ, terutama pada ibu-ibu rumah tangga. Tentunya ini perlu sebuah desain dan skenario untuk meyakinkan mereka bahwa sebenarnya mereka pun bisa untuk ikut bergabung meskipun mereka punya pekerjaan sebagai ibu rumah tangga misalnya. Kemudian berikutnya adalah tidak tahu cara promosi. Bukan tidak tahu, tapi mereka belum ada niat. Belum ada niat maksudnya adalah mereka tidak mengetahui bagaimana cara untuk melakukan persentase. Saya kira di semua multi level marketing yang ada, itu telah membuat sebuah akademi atau apakah namanya pendidikan untuk memang mentraining daripada seluruh anggotanya untuk bisa menyampaikan produk kepada orang lain, cara berpromosi kepada orang lain. Kemudian pengalaman buruk multi level marketing. Jika yang Anda undang pada saat ini umurnya lebih dari 30 tahun atau 40 tahun, kemungkinan besar dia pernah mengenal multi level marketing dan dia memiliki pengalaman buruk dengan multi level marketing tersebut dan ikut untuk berkontribusi menolak. Saya kira itu barangkali untuk materi pada kesempatan ini. Terima kasih banyak dan selamat sekali lagi kepada seluruh yang telah mendedikasikan diri untuk bekerja sebagai orang yang aktif dalam jaringan multi level. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.